Halo, selamat datang di podcast Simsalabim, sehat yang murah, sakit yang mahal dari Gespor Indonesia. Ini adalah yang sebenarnya dengan tools sehat itu untuk mewah. Hari ini kita akan bintang tamu spesial soal praktis kesehatan, Mas Muhammad Sani, atau biasa disapa. Halo, Mas Andi. Terima kasih for inviting me in podcast ini. Ya, sebelumnya saya mau bilang kalau saya nggak spesial. Oh gitu, kenapa? Karena saya bukan martabak. Oke. Dan sore hari ini kita syuting di sebuah kafe yang cozy dan lagi hits nih di kota Kediri, My Emotion. For having us, Emotion. Thank you, my emotions. Oke. Nah, cuaners, sesuai dengan judul kita hari ini, sehat itu produk mewah. Nah, teman-teman kita tanya dulu nih sama masalah ya. Apa sih definisi sehat? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau ambil satu definisi dari WHO, World Health Organization, sebagai organisasi PBB yang mengurus tentang kesehatan, disebutkan bahwasannya health is complete of physical, mental, social, dan kelengkapan kerjanya baik sehat fisik, mental, dan kehidupan sosial. Jadi kalau kita merujuk pada definisi, yang kehilangan salah satunya saat ada kita tidak sedang sehat kalau ya begitu. Jadi artinya kita harus sehat secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Secara sosial. Jadi harus lebih banyak bersosialisasi begitu ya. Lebih banyak sosial. Kafe-kafe gitu. Ke kafe, ke kafe tapi ketemu teman baru dan akhirnya punya teman-teman yang juga. Oke, supaya sehat. Ya, dengan tema kita sehat itu kalau tadi kan kita ngomongin sehatnya ya, sekarang kita ngomongin mewahnya. Menurut Mas Nur, kenapa sih disebut mewah? Baik. Jadi kenapa sih dibilang mewah? Ya karena sehat itu dalam menggapainya, kemudian mempertahankannya, dan bahkan saat kehilangannya kita butuh biaya untuk uang. Ya. Gampangnya ya untuk sehat kita perlu belanja nih ke pasar, beli buah, ya, perlu beli sayur, kemudian beli susu. Selanjutnya di rumah ventilasi harus baik, sanitasi harus baik. Jadi memang bisa dikatakan tidak mudah atau tidak murah ya dalam mencapai kesehatan apalagi saat kehilangannya gitu. Ya itu maksudnya sakit gitu ya. Benar, saat kita sakit maksudnya. Sakit. Dan kira-kira lebih banyak mana nih keluar itu pada saat tidak sehat. Jadi saya ada mbaknya berpikir deh, lebih banyak keluar duit saat beli buah atau beli obat di apotek? Beli obat ya, sudah. Jadi sudah menjawab. Artinya pada saat sakit, barang tentu biaya lebih banyak dikeluarkan. Walaupun demikian, kita patut bersyukur karena negara sejak 1 Januari 2014, 10 tahun yang lalu ya, tapi sudah melahirkan jaminan sosial yang disebut Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Bukan badan pas-pasan di sosial kita ya. Oke. Nah kita kan kalau idiomnya ya itu harusnya punya dua sekarang. Kalau nggak mau ngantri. Kalau nggak mau ngantri ya pertanyaannya bisa saya jawab tapi guyon ya. Kalau nggak mau ngantri, jangan kita nih. Jadi ngantri ini sebuah hal keniscayaan ya, karena ini kan BPJS kan merupakan jaminan seluruh warga, kita perlu mengikuti step-stepnya. Namun kalau punya penghasilan ataupun punya rezeki yang lebih, saya berharap juga teman-teman rekan-rekan cuaners semua untuk punya asuransi swasta. Jadi it's complete dan lebih baik. It will be better. Oke. Jadi BPJS itu biar minimum. Tapi kalau mau jalan tol, kalau oke, Ya. Pakai Asuransi swasta. Jadi saya analogikan kembali kalau BPJS ini layanan jalan umum, yang kita bangun dengan pajak. Kalau mau lebih cepat, kan ada jalan bersahabatan, Mbak sudah sebutkan ada jalan tol ya. Jadi kalau memang ada uang, ada rezeki lebih, ya kita bayar lebih atau lebih bayar sehingga punya BPJS, juga punya asuransi kesehatan swasta. Nah,
Sebenarnya itu kita udah mulai dari program KL ya, bukan adalah lagi milik adalah gitu ya. Yang namanya dari calon kepala daerah yang menjadikan kesehatan gratis atau pengobatan gratis sebagai salah satu janji kampanyenya terkait dengan judul podcast kita tadi, kayaknya itu memberikan akomodasi. Oke. Jadi ada jokes ya. Apa sih beda PILKB dengan pilkada gitu? Jadi kalau PILKB kalau lupa jadi, sedangkan pilkada kalau jadi lupa. Jadi kalau ada yang menjanjikan kesehatan gratis, pengobatan gratis, saya sih punya pendapat pribadi ya tidak, it's quite impossible lah. Wajib tidak percaya lah untuk janji. Kenapa? Kalau akadnya gratis itu sangat sulit, akan menghabiskan banyak negara. Saya sih lebih memilih lebih mendukung tidak ada pilkada atau pemilihan kepala daerah yang kepala daerah menjanjikan perbaikan akses, perbaikan sistem gitu ya. Jadi mungkin saat kita berobat pakai BPJS nggak lagi perlu pakai kartu fisik misalnya. Kemudian di mana aja bisa, beda kota, beda provinsi, yang penting terafiliasi dengan BPJS, rumah sakitnya, dan si pemilik BPJS yang masih aktif, dan dipermudah itu lebih baik. Kemudian sistem ya, kemudian akses sistem, misalnya orang di pedalaman harus menempuh puluhan hingga ratusan kilometer. Nah, pemerintah datang dengan membangun fasilitas kesehatan sehingga ya, dia tidak perlu lebih jauh untuk mencapai dan menjangkau dan disebut dengan fasilitas kesehatan. Sehingga ya, it's possible. Tapi kalau gratis akadnya, menurut hemat saya, pribadi saya, it's quite impossible. Jadi lebih baik menginginkan perbaikan fasilitas kesehatan. Kober tuh bilang bahwa pengobatan gratis. Betul. Karena jasa dokter juga tidak gratis. Jasa dokter bisa digratiskan, tapi yang namanya obat, kemudian alat, itu kan sifatnya sekali pakai, kemudian ada yang habis ya. Nah, oh ya. Saya seorang praktisi kesehatan, seorang dokter, bahkan dokter yang tidak dibayar dalam tanda kutip, bayar relawan. Jadi tidak melulu kita berpikir tentang biaya dokter gitu ya. Tapi kan ada biaya-biaya operasional yang tidak mungkin sebenarnya digratiskan untuk seluruhnya. Jadi kalau saya sih boleh menyarankan semua tetap bekerja, tetap berkarya menghasilkan, lalu bisa pilih punya BPJS aja dan punya BPJS plus asuransi swasta. So it will be better seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, baik. Jadi sesuai dengan judul podcast kita hari ini, bahwa sehat itu produk mewah. Karena pada saat kita mau mencapai kata sehat itu berbiaya, biaya kedua, baik dan sehat, ya. Dan pada saat kehilangan pun biaya yang tidak murah. Absolutely. Betul mungkin kita bisa berikan jalan. Oke, Tranus itu tadi adalah simsalabim edisi perdana dengan judul Sehat itu Ngobrol bersama Praktisi Samping. Nah, Tranus tinggal mana nih? Tim BPJS saja, tim asuransi swasta aja, tim kedua ini. Komen di bawah ya. Stay tune minggu depan di Simsalabim edisi berikutnya. Bye-bye.